Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaweruh Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang melihat Allah. Kata melihat disebut dengan berbagai versi dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Melihat berarti dengan mata kita. Sedangkan mata kita ada tiga. Mata kepala, mata analisa pikiran, mata hati. Dalam konteks hubungan dengan melihat Allah dan seakan-akan melihat Allah, maka ada sejumlah ayat, misalnya ketika Nabi Musa berhasrat ingin melihat Allah. Musa berkata, "Ya Tuhan, tampakkan dirimu padaku, aku ingin memandangmu." Allah menjawab, "Kamu tidak bisa melihatku." Surat Al-A'raf 143. Ayat lain menyebutkan, "Sesungguhnya akulah Tuhanmu, maka lepaskanlah sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Surat Taha 12. Dan dia berkata, "Sesungguhnya aku akan menyaksikan Allah, dan saksikanlah, bahwa sesungguhnya aku bebas dari kemusyrikan kamu padaku, melalui selain dia." Ayat lain menyebutkan, "Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah." Surat Al-Baqarah 115. "Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepatuhan." Surat Al-An'am 79. Nabi Musa gagal ketika hasratnya menggebu ingin melihat Allah, lalu Allah menjawab, "Kamu tidak bisa melihatku." Dengan kata lain, kamumu, atau akumu, tidak bisa melihatku. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku," yang berarti bahwa hanya dengan mata ilahi saja kita bisa melihatnya. Dimaksud dengan mata ilahi adalah mata hati kita yang diberi hidayah dan inayah oleh Allah untuk terbuka, dan senantiasa di sana hanya wajah Allah yang tampak, sebagaimana dalam Al-Quran. Ibnu Athaillah menggambarkan secara bijak, alam semesta ini gelap dan sebenarnya menjadi terang karena dicahayai Allah di dalamnya. Karena itu siapa yang melihat semesta, namun tidak menyaksikan Allah di dalamnya, atau di sisinya, atau sebelum dan sesudahnya, benar-benar ia telah dikaburkan dari wujud cahaya dan tertutup dari matahari marifat oleh mendung-mendung duniawi semesta. Karena itu soal menyaksikan Allah, hubungannya erat dengan tersingkapnya tirai hijab yang menghalangi diri hamba dengan Allah, walaupun Allah sesungguhnya tidak bisa dihijabi oleh apapun. Karena jika ada hijab yang bisa menutupi Allah, berarti hijab itu lebih besar dan lebih hebat dibanding Allah. Oleh sebab itu, dalam menggambarkan musyahadah penyaksian ilahi ini, Rasulullah menggunakan kata, seakan-akan, karena mata kepala kita dan mata nafsu kita, keakuan kita pasti tak mampu. Kata-kata, seakan-akan, lebih dekat sebagai bentuk kata untuk sebuah kesadaran jiwa dan kedekatan hati. Tetapi ketika Rasulullah bersabda, "Jika kamu tidak melihatnya, kamu harus yakin bahwa dia melihatmu." Rasul tidak menyabdakan, "seakan-akan melihatmu." Hal ini menunjukkan bahwa sebuah kedekatan, atau takarub, sampai-sampai seakan-akan melihatnya, adalah akibat dari kesadaran kuat bahwa dialah yang melihat kita. Kesadaran jiwa bahwa Allah melihat kita terus-menerus menimbulkan pantulan pada diri kita, yang membukakan mata hati kita dan sir kita untuk memandangnya. Kesadaran memandang Allah, kemudian mengekspresikan sebuah pengalaman demi pengalaman, yang berbeda-beda antar para sufi, sesuai dengan tingkat haliyah ruhaniyah kondisi ruhani masing-masing. Ada yang menyadari dalam pandangan tingkat asma Allah, ada pula sampai ke sifat Allah, bahkan ada yang sampai ke zat Allah. Lalu kemudian turun kembali melihat sifat-sifatnya, kemudian asma-asmanya, lalu melihat semesta makhluknya. Lalu kita perlu mengoreksi diri sendiri, lewat perkataan Abu Yazid Al-Bistami, apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, dia bertempat, berwarna, berpenjuru, bertempat, bergerak, diam, itu semua pasti bukan Allah. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat makhluk. Kontemplasi, demi kontemplasi, tanpa bimbingan ruhani seorang mursyid yang kamil mukamil,
hanya akan menggapai kebuntuan jalan dalam praktek muraqabah, musyahadah, maupun marifah. Bagi mereka yang dicahayai oleh Allah, maka digambarkan oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, telah terpancar cahayanya, dan jelaslah kegembiraannya, lalu ia pejamkan matanya dari dunia, dan berpaling darinya, sama sekali dunia bukan tempat tinggal, dan bukan tempat ketentraman. Namun ia jiwanya bangkit di dalam dunia itu, semata menuju Allah Ta'ala, berjalan di dalamnya, sembari memohon pertolongan dari Allah, untuk datang kepada Allah. Hamparan tekadnya tak pernah terhenti, dan selamanya berjalan, sampai lunglai di hadapan Hadratul Quds, dan hamparan kemeseraan dengannya, sebagai tempat mufatahah, muwajahah, mujalasah, muhadatsah, musyahadah, dan mutala'ah. Ibnu Athaillah menyebutkan 6 hal dalam soal hubungan hamba dengan Allah di hadapan Allah, yang harus dimaknai dengan rasa terdalam, untuk memahami dan membedakan satu dengan yang lain, bukan dengan fikiran. Pertama, mufatahah artinya permulaan hamba menghadapnya di hamparan remuk redam dirinya, dan munajat, lalu Allah membukakan tirai hakikat asma, sifat dan keagungan zatnya, agar hamba luruh di sana, dan lupa dari segala yang ada bersamanya. Kedua, muwajahah, artinya saling berhadapan, adalah sikap menghadapnya hamba pada Tuhannya, tanpa sedikit dan sejenak pun berpaling darinya, tanpa alpa dari mengingatnya. Allah menemui dengan cahayanya, dan hamba menghadapnya dengan sirnya, hingga sama sekali tidak ada peluang untuk melihat selainnya, dan tidak menyaksikan kecuali hanya Dia. Ketiga, mujalasah, artinya menetap dalam majelisnya, dengan tetap teguh terus berzikir tanpa alpa, patuh tunduk tanpa lalai, beradab penuh tanpa tergoda, dan hamba memuliakannya seperti penghormatan cinta, dan kemesraan agung, lalu di sanalah Allah berfirman dalam hadits qudsi, akulah berada dalam majelis yang berzikir padaku. Keempat, muhadatsah, maknanya dialog, yaitu menempatkan sir rahasia batin dengan mengingatnya, dan menghadapnya dengan hal-hal yang ditampakkan Allah pada sir itu, hingga cahayanya meluas, dan rahasia-rahasianya bertumpuan. Inilah yang disabdakan Nabi, pada umat-umat terdahulu, ada kalangan disebut sebagai kalangan yang berdialog dengan Allah, dan pada umatku pun ada, maka Umar diantaranya. Kelima, musyahadah, adalah ketersingkapan nyata, yang tidak lagi butuh bukti, dan penjelasan, tak ada imajinasi, maupun keraguan. Dikatakan, syuhud itu dari penyaksian, yang disaksikan, dan tersingkapnya wujud. Keenam, mutala'ah, adalah keselarasan dengan tauhid dalam setiap kepatuhan, ketaatan, dan batin, semuanya kembali pada hakikat, tanpa adanya kontemplasi atau analisa, dan setiap yang tampak senantiasa muncul rahasianya, karena keparipurnaannya. Wallahu a'lam. Maka hadrat ilahi telah menjadi kehidupan hatinya, di mana mereka tenteram dan tinggal. Renungkan semua ini dengan hati yang suci. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.